Halo, ketemu lagi di Sinemaru. Kali ini aku mau ngebahas salah satu film favoritku yang gak tahu deh udah berapa kali nontonnya. Minimal paling nggak setahun sekali aku nonton film ini karena saking sukanya. Judul filmnya adalah Tampopo. Sutradaranya Tampopo adalah salah satu master filmmaker Jepang, Juso Itami. Sebelum jadi sutradara, dia tuh aktor TV dan film. Baru di umur 50 tahunan lah, dia terjun jadi sutradara sekaligus penulis. Mungkin ini juga yang bikin observasi dia soal manusia, soal kehidupan, culture, itu udah mendalam banget. Pemain utamanya ada istrinya Juso Itami sendiri yang juga selalu main di semua filmnya dia, yaitu Nobuko Miyamoto. Aktingnya emang selalu bagus banget sih dia ini. Lucu juga, menohok juga, bisa cocok mainin orang biasa, tapi bisa juga mainin jadi kayak artis papan atas. Semua bisa deh. Terus lawan mainnya adalah aktor kawakan Tsutomu Yamazaki. Dia masih akting terus loh guys sampai sekarang. Sama kayak Nobuko juga. Terakhir aku nonton ada dia di film The Crimes That Bind, Blade of the Immortal, The Woodsman and the Rain. Emang karakter banget sih dia ini. Pemain pendukung lainnya juga gak kalah bagus. Dan kalian juga pasti udah familiar deh. Ada Koji Yakusho, Ken Watanabe, Yoshi Kato, dan Rikiya Yasuoka. Tampopo itu nama dari karakter utama kita. Dia tuh punya tempat ramen, tapi ramennya itu biasa aja dan pelanggannya dikit. Suatu hari datanglah si Goro makan di situ. Si Goro ini tuh supir truk yang emang selalu pergi melanglang buana dan kebetulan rutenya lagi lewat tempat ramennya si Tampopo. Goro meskipun supir truk, dia ngerti banget soal ramen yang enak itu gimana. Tampopo akhirnya mohon ke Goro untuk ngajarin dia bikin ramen yang enak supaya kedainya jadi laku. Disinilah petualangan mereka dimulai. Tampopo diajarin metode-metode masak ramen yang benar. Mereka juga nyari ilmu diam-diam dari merhatiin tempat-tempat ramen saingan. Gimana mereka ngeracik kaldunya, gimana mereka ngelayanin tamu-tamunya, dan yang lain-lainnya. Karena servis kan sama pentingnya ya, biar pelanggan pada datang dan balik lagi. Awalnya Tampopo cuma dibantuin sama Goro dan temennya. Tapi makin lama yang ikut bantuin makin banyak. Nah, karakter-karakter dan situasi yang mereka lalui sepanjang jalan inilah yang nyenengin banget. Karena ngebikin ramen yang sekedar enak aja ternyata gak cukup. Mereka harus bikin yang the best banget untuk menarik pelanggan dari tempat-tempat ramen yang udah ada. Meskipun ini film kesannya tentang makanan, tapi menurutku sebenarnya enggak. Makanan tuh cuma jadi pintu aja untuk masuk ke situasi-situasi dari kehidupan, dari hubungan antar sesama manusia, perasaan, juga dari budaya Jepang sendiri. Yang karena di sini otentik banget, justru malah sangat relatable sama kita. Karena toh esensinya manusia kan sama aja ya dimanapun kita berasal. Poin lainnya adalah karakter-karakternya yang unik dan berlayer. Kayak si Goro, dia seneng sama Tampopo sampai ngebantuin segala macem.
Tapi dia dari lubuk hati yang paling dalam adalah orang yang gak bisa menetap cuma di satu tempat. Motifnya Tampopo buat bikin ramen yang enak itu juga gak dibuat-buat. Karena dia bukan kepengen kayak jadi master chef atau juara atau lainnya. Tapi cuman kepengen biar tempat ramennya laku, rame, dan dia jadi bisa ngidupin dirinya sama anaknya. Oh, sama yang nyenengin lagi adalah di tengah cerita Tampopo dan Goro tadi, di film ini kita disuguhin cerita-cerita kecil kayak vignette gitu yang ada hubungannya sama makanan juga. Ada pasangan yang selalu bikin makanan jadi simbol dari erotisme. Ada ibu-ibu yang kelakuannya kayak laler di toko. Sopan santun mesen makanan di depan bos, cara makan spaghetti, dan lain-lain dan lain-lain. Ada juga salah satu cerita yang selalu bikin aku nangis. Ya mungkin kamu yang udah pada nonton juga tahu sih bagian mana yang aku maksud. Susah sebenarnya nyari film yang mirip kayak Tampopo. Tapi yang paling mirip ya filmnya Juzo Itami yang lain, kayak Supermarket Woman. Itu penuh satir dan komedi juga. Ceritanya ada supermarket kecil harus saingan sama supermarket gede yang mau ngegusur mereka. Mereka nyari segala cara buat survive. Tapi lawan-lawannya juga pakai segala cara buat ngambil alih si supermarket itu. Mungkin yang mirip lagi itu kayak film-filmnya Fellini. Contohnya Amarcord. Meskipun itu lebih kayak nostalgia, tapi isinya juga banyak vignette kehidupan dari karakter-karakternya yang unik, yang ceritanya tinggal di sebuah desa di Italia. Kalau dari segi ada stranger datang ke satu tempat, terus ngebantuin orang-orang di sekitaran situ, ada filmnya Sidney Poitier yang judulnya Lilies of the Field. Itu juga all time favorite. Oke, sesama movie lovers. Yuk jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode Sinemaru berikutnya. Bye-bye.